Kado Lebaran untuk Mama. Aku tidak pernah tahu mengapa Mama tidak pernah menyuruhku membersihkan rumah seperti adikku, Rana. Aku hanya dimandikan tiap pagi dan sore. Selebihnya, aku hanya disegerakan untuk tidur. Mama selalu bercerita tentang kecerdikan kancil untuk membuat mataku terpejam lebih cepat. Namun Rana tidak begitu. Rana selalu mendengar cerita tentang bangsa-bangsa yang hebat untuk pengantar tidurnya. Aku selalu bertanya, mengapa? Rana diperbolehkan berangkat ke sekolah dengan sepeda Hello Kitty-nya. Sementara aku selalu diantar dan ditunggui sampai bel pulang sekolah menjerit di mana-mana. Aku bertanya lagi, mengapa? Keluarga kami punya kebiasaan menonton televisi selepas maghrib, karena Rana sudah belajar sesudah asar. Sedangkan aku terbebas dari kewajiban itu semua. Kali ini, aku sudah bosan bertanya. Di sela-sela acara menonton kami, Rana selalu menanyakan apa saja yang ada di layar televisi. Mama selalu menjawabnya penuh semangat. Namun saat aku yang bertanya, Mama selalu bilang, iya, iya, dan iya. Semua yang aku tanyakan jawabannya hanya satu, iya. Aku sedih melihat Mama seperti itu. Dan ketika aku mulai meneteskan air mata, Mama cepat-cepat meniupi mataku. Katanya mataku kemasukan debu. Setelah itu aku dibawa masuk ke kamar. Katanya lagi, aku harus cepat tidur biar mataku segera sembuh. Aku menangis lagi, tapi Mama sudah tidak bersamaku. Tapi ada yang lebih menyedihkan lagi. Pagi itu Rana dibelikan mukena. Ia juga diajari Mama sholat. Kata Mama, nanti Rana harus ikut Mama tarawih di masjid sebelah. Bulan puasa kurang 2 minggu lagi. Aku hanya melihatnya dari balik pintu. Jatah mukenaku belum ada. Namun aku tidak bersedih. Karena aku yakin di awal bulan puasa nanti pasti Mama juga membelikanku mukena. Sejak saat itu, aku hanya sibuk menunggu bulan itu datang. 1 minggu berlalu. Aku menjadi sangat girang. Aku belum bisa membayangkan senangnya punya mukena. Aku yakin sekali mukena pertamaku pasti sangat cantik seperti Mama. Kepalaku sekarang dipenuhi dengan mukena yang bergambar teddy bear. Aku beda kesukaan dengan Rana. Karena menurutku beruang itu lebih menggemaskan dari kucing. Tapi aku tidak berani bilang ini pada Rana. Aku takut ia akan sedih. Aku sangat sayang pada Rana. Para malaikat di atas sana tahu itu. Di seminggu menuju bulan puasa, aku selalu berusaha tidur lebih cepat. Mama juga tidak sempat bercerita kancil lagi. Karena baru saja Mama memulai ceritanya, 2 mataku sudah mengatup rapat. Tujuanku hanya satu. Aku ingin lebih cepat memperoleh mukena pertamaku. Semoga Mama mengetahui ini, harapku lirih. 3 hari menjelang kedatangan bulan itu, kepalaku semakin penuh dengan beruang idolaku. Hatiku juga kadang bergetar, karena ini kali pertama aku bisa punya barang yang sama dengan Rana. Di 3 hari itu, Mama terlihat sangat sibuk. Katanya Mama ingin menyambut bulan itu. Mama mempersiapkan segalanya. Mama tidak punya pekerjaan lain karena kami sudah libur mulai hari kemarin. Kedatangan bulan puasa tinggal 2 hari lagi. Sore itu, aku duduk di halaman sendiri. Mama dan Rana sedang belanja di minimarket yang tidak jauh dari rumah. Aku duduk sambil memandangi senja di ujung sana. Warnanya mencolok mata. Aku bergegas mengerjapkan 2 mataku, kemudian aku lebarkan. Karena sore itu, senja melukis beruang kesayanganku sambil membawakan mukena untukku. Aku kegirangan. Aku melonjak-lonjak, tapi tiba-tiba saja tangan Mama meraihku. Mama segera menggendongku masuk ke rumah. Setelah itu, Mama merapal sesuatu di bibirnya, kemudian meniupkannya di ubun-ubunku. Aku heran dengan apa yang dilakukan Mama terhadapku. Namun aku tidak berani bertanya. Aku hanya bisa menunggu Mama menyelesaikan tiupannya.
Mama bergegas meninggalkanku dan menemui Rana. Kemudian mereka berbincang. Aku mengupingnya. Katanya pada Rana, aku kesambet setan. Dan aku menangis lagi. Besok bulan puasa itu datang. Ini menjadi hari yang paling menggirangkan hatiku. Karena duhur nanti, aku akan menemui Mama untuk mengambil jatah mukenaku. Aku menunggu duhur sambil duduk di pinggiran ranjangku. Bayanganku, nanti malam, aku, Mama, dan Rana akan pergi ke masjid bersama. Kami akan tarawih bersama di sana. Rana dengan mukena kucingnya dan aku dengan mukena beruangku. Itu pasti menyenangkan sekali. Aku merasa waktu seperti berjalan melambat. Dan duhur telah tiba. Aku membuka kamar dan melongokkan kepala. Aku melihat Mama di ruang tamu bersama Rana yang sedang mencoba mukena barunya. Hatiku bersorak. Aku bergegas menemui mereka. Laju langkahku seperti motor, cepat sekali. Aku menghambur pada tubuh Mama dan ia menangkapku dengan wajah dingin. Aku tidak diciumnya. Namun aku tidak peduli, karena yang ku mau saat itu bukan ciuman hangatnya, tapi mukena baru yang bergambar beruang. Mama melepasku lagi. Aku memilih mengambil duduk di sebelahnya, sedangkan Rana ada di depan kami. Rana cantik sekali ketika itu. Harapku semoga Mama melihat garis wajahku. Aku ingin seperti Rana, adikku. Aku menarik-narik lengan kanan Mama. Kemudian aku menunjuk-nunjuk Rana, tapi Mama hanya mengelus ujung kepalaku. Aku menarik-narik lengan kanan Mama lebih kuat lagi. Kemudian aku juga menunjuk-nunjuk Rana lagi. Tapi Mama masih sama. Ujung kepalaku tetap dielusnya. Aku sedih sekali, tapi aku tak ingin menangis. Aku berpindah ke dekat Rana. Aku menarik-narik mukena barunya. Aku menunjukkan perbuatanku pada Mama. Ia melihat sekilas. Kemudian bibirnya bergerak. Mama bertanya padaku, apakah aku juga ingin mukena? Aku mengangguk girang, tapi jawaban Mama serupa petir yang menyambar tubuhku. Aku hangus. Kata Mama, aku tidak perlu mukena karena aku terbebas dari kewajiban sholat. Aku juga tidak perlu belajar puasa, dan aku juga tidak perlu ke masjid untuk tarawih. Mama membahasakan itu semua dengan senyum yang hangat. Mama menghiburku. Aku tahu itu. Dan aku membalas semuanya dengan anggukan yang kupaksa seyakin mungkin. Aku hanya ingin berbakti pada Mama. Itu saja. Aku kembali ke kamarku. Aku menangis tanpa suara dan air mata. Bayangan tentang beruang yang lucu di mukena baruku sudah tidak muncul lagi. Aku habiskan siangku dengan melelapkan mata, karena aku ingin membeli mukena sendiri. Meski itu di alam mimpi. Tak ada Mama dan Rana. 27 hari aku melewatkan bulan puasa tanpa belajar puasa dan tarawih. Di hari-hari itu aku juga melakukan kegiatan seperti biasanya. Bangun jam 6 dan sarapan jam 7. Dan setelahnya aku habiskan untuk bermain di kamar sendirian. Tak ada Mama dan Rana. Apa yang menjadi rutinitasku berbeda dengan rutinitas Rana. Aku jarang sekali melihat Rana sarapan denganku di meja yang sama. Kata Mama, Rana harus belajar puasa, sedangkan aku harus makan yang banyak biar cepat besar. Pernah suatu malam aku terbangun dari tidurku. Kemudian terdengar sayup-sayup orang berbincang. Aku segera membuka pintu kamarku. Aku terkejut. Aku melihat Mama dan Rana sedang asik menikmati makanan yang ada di meja. Baru kali ini aku melihat Mama dan Rana makan di waktu seperti itu. Tapi aku tidak ingin menanyakan itu pada Mama. Aku kembali menutup pintu kamarku dan melanjutkan tidur. Seandainya aku tetap ingin tahu, biar mimpi yang menjawabnya. Suasana rumah semakin ramai. Mama sibuk sekali. Mama membuat banyak kue. Rana kadang membantunya dan kadang hanya melihatnya saja. Aku hanya duduk manis di depan televisi. Kata Mama, aku tidak boleh mengganggunya. Aku mengangguk yakin lagi.
Di saat Mama sibuk dengan kuenya, Rana juga terlihat sibuk di kamarnya. Ia bisa berjam-jam di dalam sana. Aku menjadi heran, karena aku belum pernah melihatnya seperti itu. Sehingga pada sebuah siang pintu kamar Rana sedikit terbuka. Aku segera mengintipnya. Aku pasang baik-baik penglihatanku. Aku mengerutkan kening melihat apa yang dikerjakan adikku saat itu. Di dalam kamar, aku melihat Rana menulis sesuatu. Ada kata mama di sana. Rana lantas berbicara sendiri. Kali ini aku pasang baik-baik pendengaranku. Katanya tulisan itu untuk kado lebaran mama. Setelah itu, aku segera masuk ke kamarku. Sesampai di kamar, aku merenungi apa yang dikerjakan Rana. Aku melihat Rana sepertinya sangat girang dengan yang ditulisnya. Dan aku tiba-tiba ingin melakukan hal yang sama dengannya. Aku terus merenung. Sekarang aku beralih memikirkan mama. Sebenarnya aku ingin memberitahu mama jika aku juga berbahasa sama seperti Rana. Aku juga punya pertanyaan yang sama dengan Rana. Kalimatku juga lengkap dan jelas. Tapi aku tidak pernah tahu caranya. Aku lelah, aku ingin tidur. Hari lebaran yang ditunggu Mama dan Rana telah tiba. Aku juga menunggu sebenarnya. Tapi aku takut. Takut jika Mama akan mengatakan aku juga tidak butuh lebaran. Karena itu aku memilih diam. Pagi itu Mama dan Rana sudah bersiap dengan mukenanya masing-masing. Aku hanya melihatnya dari balik pintu. Ketika mereka sudah tidak terlihat, aku bergegas masuk ke kamar Rana. Di kamar Rana, aku mencari tulisannya yang kemarin. Tulisan itu tertata rapi di atas meja belajarnya. Aku ambil dan kuletakkan di lantai. Setelah itu, aku mengambil kertas di kamarku. Aku juga membawa peralatan tulisku. Aku lihat baik-baik tulisan itu. Kemudian aku mulai menulisnya. Aku sangat kepayahan saat itu. Namun wajah cantik Mama datang menyemangatiku. Aku terus berusaha, dan saat mereka belum kembali, aku sudah menyelesaikan tulisanku. Mereka kembali dengan senyum bahagia. Rana dipeluk Mama dengan hangat. Setelah itu, Mama mencariku. Aku meresponnya dengan pura-pura tidur. Mama segera membangunkanku. Tubuhku digoyang-goyang sebentar. Kemudian telapak kakiku digelitik. Tidak tahan dengan gelitikan Mama, aku langsung bangkit. Mama tersenyum padaku dan segera memelukku. Setelah itu, Mama meninggalkanku. Namun saat Mama mulai melangkah, aku menarik mukenanya. Mama menoleh kaget. Saat itu juga aku menyerahkan tulisanku pada Mama. Dua mata Mama terbelalak, dan setelah itu ia menangis. Aku dipeluknya lagi. Mama tidak melepasku dalam waktu yang lama. Aku berbisik pada Mama. Aku sayang Mama. Wajah mongolku basah dengan air matanya. Terima kasih Mama. Terima kasih Tuhan.